Halo Gursa People, balik lagi di podcast Himatetaks. Tempatnya anak Himateta ngobrolin dari A sampai Z. Balik lagi sama gue Septi Purwidiatmi dari TMB 58. Nah, di sini gue nggak sendiri nih. Gue di sini udah ditemanin sama narasumber yang keren banget, yaitu Bang Kiman. Halo Bang. Ya, halo Arinda, Septi. Sehat ya? Alhamdulillah. Bang Kiman sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat, makin gemuk. Oke. Gitu Kalau dulu. boleh tahu nih Bang Kiman nih TMB angkatan berapa? Saya udah tua sebenarnya. Saya angkatan 34 ya. Adik-adik semua tahu, alumni semua ya. Saya angkatan 34. Zaman saya namanya dulu Teknik Pertanian ya. Jadi memang sudah banyak bermetamorfosa ini alumni kita ini ya. Jurusan kita lah, prodi kita ya. Oke, nah Bang Kiman ini menjadi narasumber kita pada pagi hari ini nih di podcast kali ini. Nah kita nih bakal ngobrol-ngobrol nih sama Bang Kiman seputar dunia pasca kampus nih. Ya. Dan Bang Kiman juga jadi ketua IKAMETA ya? Iya, ketua IKAMETA. Dan rencana kita kan sebenarnya saya udah lewat nih masa ininya nih, masa kepengurusannya ya. Jadi sebenarnya kita sama adik-adik kemarin nih mau sekalian pergantian pengurus nanti ya. Sekarang kita reuni akbar di Agustus ya kalau nggak salah ya. Cuma kita lihatlah nanti seperti apa kesiapan panitianya ya gitu ya. Oke, nah aku mau nanya-nanya nih Bang. Iya. Kalau misalnya pengalaman Bang Kiman nih setelah menjadi alumni di IPB khususnya di TMB apa aja nih Bang? Oh banyak ya, saya kira kita menjadi alumni teknik, zaman saya dulu teknik pertanian ya. Sebenarnya cukup banyak dari segi keilmuan ya, bekal yang kita bisa dapat gitu ya. Saya kebetulan dulu ambil spesialisnya ke energi ya, energi khususnya di energi terbarukan ya. Jadi saya dulu tamat tahun 2001, saya alhamdulillah cukup cepat saya lulus dulu. Saya sempat bekerja di Koneba ya, konservasi energi abadi. Jadi ilmu yang kita dapat waktu kuliah ya, saya masih ingat dulu itu ada dosen saya Pak Arman Satambunan ya, Pak Ibu Endah sama Pak Kamarudin. Cukup banyak kita dapat ilmu itu dan implementatif saya kira ya. Saya dulu di BUMN tuh, di konservasi energi abadi ya, dan kecenderungannya ilmu-ilmu yang kita dapat kita bisa manfaatkan lah seperti itu. Oke, nah Bang Kiman ini salah satu ngambil divisinya itu TET atau Teknik Energi Terbarukan. Ya, Bang? betul. Nah, oke, selanjutnya nih Bang, pelajaran apa nih yang bisa Bang Kiman dapetin dari TMB yang sangat relevan nih di dunia kerja? Hampir semuanya. Kan saya juga sekarang kan sama teman-teman kita bikin usaha ya. Jadi kita bikin pabrik Alsintan, pabrik cooling engine ya. Sama kita juga ada Dakara Konstruksi ya. Jadi Dakara Konstruksi, Dakara Energi, Dakara Alsintan. Itu ilmunya dapat semua gitu ya. Kita dapat dulu Gamtek ya kan. Kita dapat kekuatan bahan, kita dapat juga, kami juga ada main di IT ya, kita dapat komputer. Yang jelas yang sangat saya sering implementasikan itu terkait dengan energi gitu ya, energi sama termodinamika dan pindah panas. Termodinamika pindah panas. Kalau matematika saya kira kita juga cukup kuat kan, kita dapat pengantar matematika, kalkulus 1, kalkulus 2 kan, matematika teknik, matematika terapan. Saya kira ilmu di TMB sangat implementatif ya. Saya kira sangat banyak manfaatnya untuk kita di dunia kerja atau di dunia bisnis. Kita kan juga dapat ekonomi teknik, ya kan? Iya benar. Jadi saya termasuk yang suka juga itu ekonomi teknik dulu. Oke, berarti Bang Kiman nih sukanya dulu mata kuliah termodinamika, pindah panas. Iya, karena emang kan kita ilmunya ke situ ya, anak teknik kan gitu ya. Oke. Lanjutnya nih Bang, Bang Kiman bisa nggak ngasih informasi mengenai nih ke teman-teman semua atau abang-abang atau alumni TMB yang sudah sukses nih di bidangnya masing-masing? Saya kira cukup banyak ya. Kalau misalnya kita lihat di pemerintahan, dirjen kita sekarang dari TMB, Pak Dr. Dadan Kusdiana ya. Nanti sekali-sekali saya kira boleh diundang ya. Ada juga misalnya Direktur Bioenergi itu Pak Edi, ya itu di pemerintahan ya. Dan di bisnis saya kira banyak ya, banyak juga. Mungkin di dosen apalagi ya, alumni saya. Salah satunya saya kira Pak Mas Diding ya, teman saya itu udah profesor ya. Mungkin banyak lagi lah. Nah, di dosen angkatan saya mungkin hampir 15 atau hampir 20 orang ya yang jadi dosen ya. Di bisnis juga saya kira cukup banyak ya. Nanti makanya memang kita di alumni di reuni akbar ini nanti kita perlu untuk mengumpulkan semua stakeholder ya, termasuk alumni dan juga alumni kita yang berkiprah di pemerintahan ya, di bisnis ya, atau misalnya di NGO atau di LSM ya. Ini saya kira perlu kita padukan gitu ya untuk memperkuatlah ilmu keteknikan pertanian itu kan sebenarnya ilmu kita itu kan
yang paling sangat dirasakan di masyarakat itu kan terkait dengan misalnya Al-Sintan ya, alit dan mesin pertanian. Tapi sayangnya mungkin saat ini kalau yang setahu saya dirjennya bukan dari kita malah. Ya saya sih kenal dirjennya ya, tapi bukan dari kita. Direktur Al-Sintannya juga bukan dari kita, ya kan? Ini perlu mungkin apa istilahnya itu ya, alumni kita itu minimal memberikan peran lah kan gitu ya. Kan kita juga ada Perteta gitu loh ya, Perhimpunan Teknik Pertanian perkumpulan ya, keteknikan pertanian ya kalau nggak salah ya, Indonesia ya gitu ya. Itu sama ada PII juga, kita kan ada BK Teknik Pertanian ya. Itu saya kira perlu konsolidasi itu biar kita lebih terasa manfaatnya gitu ya. Oke. Tadi aku nyinggung masalah reuni akbar nih Pak. Buat reuni akbar nih Bang, ini bakal diadainnya kapan, terus bakal diadain? Saya nggak tahu nih ketua panitianya. Memang kalau bisa sih lebih aktif lagi gitu loh ya, lebih aktif lagi. Kalau nggak salah itu sekitar tanggal 19 Agustus ya, 19 Agustus. Ini kan sudah mau bulan Juli ya, Juli Agustus ya. Dan sebenarnya persiapannya itu sebelum Lebaran kemarin ya, sebelum puasa ya. Saya sudah sampaikan ke panitia itu kalau bisa lebih masif lagi ya, lebih masif lagi. Karena sebenarnya alumni ini kan mungkin juga mereka sibuk ya. Perlu misalnya dikontak satu-satu kan gitu ya. Atau misalnya perlu kita buat misalnya event-event pendahuluan kan seperti ini gitu loh ya. Jadi misalnya undang lagi alumni lebih banyak gitu loh ya. Jadi lebih banyak mereka berbicara kan gitu ya. Istilahnya mungkin bisa ada yang bisa disinergikan gitu loh ya antara satu dengan yang lainnya gitu. Oke. Tadi aku nyinggung nih waktu di awal Bang Himan kan jadi ketua IKAMETA nih Bang. Iya. Boleh nggak nih Bang diceritain awal mula terbentuknya IKAMETA sampai sekarang? Sebenarnya dulu IKAMETA ini kan sudah cukup banyak ya. Abang ini sebenarnya periode kedua ini ya. Tapi memang sayangnya pas periode saya langsung COVID ya kan. Jadi hampir banyak kegiatan kan saya itu kalau nggak salah dan 2019 ya. 2019 2020 COVID ya kan, 21 juga belum, 22 juga belum stabil ya. Harapannya 2023 masanya udah berakhir. Saya juga karena juga banyak kesibukan gitu ya, tidak bisa juga terlalu optimal. Tapi beberapa misalnya kegiatan-kegiatan di jurusan kita support gitu ya sebagai alumni. Dan ada beberapa kali kita lakukan misalnya sharing dengan alumni kan gitu ya. Rencananya makanya nih puncaknya di tanggal 19 ini gitu ya, biar lebih muncul lagi lah istilahnya nih keinginan daripada alumni ini gitu ya, dan mungkin kita juga perlu istilahnya itu ya recharge lagi lah kan gitu ya, semangat para alumni ini termasuk juga adik-adik kelas kan gitu ya. Seperti itu. Oke, tadi kan udah ngomongin dari awal IKAMETA terbentuk sampai sekarang nih Bang. Kalau boleh tahu nih tujuan didirikannya IKAMETA ini tuh sebenarnya kan tujuan utamanya kan bagaimana agar alumni ini ada tempat atau wadah untuk saling berbagi jaring berjejaring kan gitu ya. Istilahnya connecting the dot kan gitu ya. Jadi kan gini, di dunia kerja atau di dunia profesional itu atau di dunia karir itu kan nggak mungkin bisa kita selesaikan sendiri kan gitu ya. Jadi kita butuh sinergi, dan juga barangkali kalau untuk ke kampus juga perlu masukan ya ke prodi ya atau misalnya ke jurusan apa nih yang kekinian yang dibutuhkan oleh misalnya dunia kerja, dunia profesional atau dunia bisnis kan gitu ya, sehingga di kampus itu biar juga ada benang merah gitu loh ya, ada istilahnya keterbaruan lah kan gitu ya, apa yang dicetak atau diharapkan oleh anggaplah dunia kerja, dunia bisnis atau dunia birokrat kan gitu ya. Itulah yang ini kan di kampus kan gitu ya. Saya kira makin sering misalnya mengadakan pertemuan, harusnya informasi-informasi atau apa istilahnya itu ya, kebutuhan kekinian itu lebih cepat dapat gitu loh, sehingga alumni kita, jangan-jangan misalnya alumni kita itu misalnya menurut saya ya, misalnya kurang kemampuan untuk membangun jaringan ya, kurang kemampuan untuk menyampaikan pendapat ya, misalnya soft skillnya justru mungkin yang harus dikuatkan gitu loh ya, karena saya melihat misalnya nih seperti ya memang saya nggak bisa kupungkiri juga ya, kan jaringan itu ya atau kemampuan untuk menyampaikan ide atau pendapat itu perlu gitu loh ya, dan bagaimana membangun korsa kita itu gitu loh, sehingga misalnya gimana kampus mendukung alumninya, begitu juga alumni bisa berperan untuk kampusnya kan gitu ya. Kita lihatlah kampus-kampus lain itu peran alumni itu sangat besar, karena kita kan aslinya dari satu keluarga ya kan gitu loh. Jadi untuk
sukses itu nggak bisa masing-masing gitu ya. Gitu. Oke, berarti tujuannya itu ibaratnya kayak menjembatani gitu ya Pak ya? Iya, Antara- menjembatani dan habis itu harusnya juga ada sebuah proyek atau kerjasama yang bisa kita lakukan. Kan misalnya adik-adik itu kan butuh tempat untuk magang, ya kan? benar. Atau misalnya sebaliknya dunia alumni itu ya kan butuh ilmu-ilmu terbaru kan gitu ya. Itu kan saling membutuhkan gitu loh ya. Jadi pada saat itu misalnya tercipta dengan baik ya kan harusnya ini kan bisa lebih bagus baik bagi alumninya atau bagi prodinya kan gitu ya atau bagi jurusannya lah kan gitu ya kira-kira. Oke, tadi aku bilang masalah soft skill gitu. Tadi Bang Iya. Kiman ngomong masalah soft skill. Kalau misalnya soft skill yang dibutuhin buat dunia pasca kampus nih Bang, apa nih soft skill yang dibutuhin? Iya, saya kira saat ini kan yang paling utama itu kan bagaimana membangun networking, ya kan? Bagaimana istilahnya bisa menyampaikan ide, ya. Karena gini, saya kira baik di dunia bisnis atau di dunia profesional, di dunia karir, kita kan butuh dua minimal ya. Jadi kita harus adaptif dan harus kreatif. Itu nggak bisa seketika muncul itu, ya kan? Itu butuh misalnya leadership skill ya, itu perlu ya. Terus misalnya apalagi itu misalnya sekarang itu apalagi di era digital ya, butuh kemampuan misalnya data skill kan gitu ya. Kita harus bisa meng-capture apa sih kebutuhan market gitu ya. Kita harus bisa meng-capture apa kebutuhan dunia kerja, apa kebutuhan pemerintah gitu loh ya. Jadi pada saat sebenarnya itu kita bisa lebih up to date, harusnya kita bisa menempati posisi-posisi tersebut gitu loh. Oke. Kalau misalnya tadi balik lagi ke Ika Meta Bang. Kalau di program kerja Ika Meta sendiri nih, selama 1 periode kebelakangan ini udah ada apa aja nih Bang prokernya? Iya, ini memang saya harus akui ya, di masa saya ini memang kurang terprogram dengan bagus. Makanya nih saya memang satu karena Covid ya, terus yang kedua saya juga merasa mungkin saya juga banyak kesibukan ya. Makanya perlu mungkin kita nanti itu alumni semua ya yang muda-muda lah. Saya kan udah cukup senior juga ini kan. Bila perlu misalnya saya kan angkat 34 ya, angkatan-angkatan 40 lah kan gitu ya. Jadi kita undang dan nanti pasti peran-peran adik-adik semua gitu loh dikencarkan lagi itu. Apa namanya itu berita gitu ya atau kegiatan kita itu biar pada banyak datang gitu loh ya. Kita nanti yang senior-senior kan bisa support lah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau buat program kerja nih Bang, yang emang menjadi andalan di Ika Meta nih program kerja apa? Sebenarnya gini, saya dulu ada beberapa ide. Yang pertama sebenarnya untuk meningkatkan atau membangun jejaring kita butuh database, ya kan? Jadi misalnya sekarang, saya misalnya dari kemarin mengimpikan kalau kita profil misalnya berapa persen sih alumni kita itu yang bergerak misalnya di pemerintah, ya. Berapa persen yang di bisnis, ya kan? Berapa persen misalnya yang di NGO, ya, atau misalnya yang di akademik. Dan di pemerintah itu kan bisa kita capture misalnya di Pemda mana, terus misalnya di dinas pertanian, di dinas energi kan gitu ya. Itu kalau kita punya database itu kan enak gitu loh ya. Tapi database yang benar-benar detail kita kuasai gitu loh ya. Sebenarnya memang ada database di IPB. Saya sendiri kan sebenarnya kan aktif juga di DPPH IPB gitu ya, sama di DPC Kota Bogor. Sebetulnya Kota Bogor itu ketuanya itu alumni kita juga, Bang Muzakir itu ya. Saya sekjennya gitu loh ya. Jadi sebenarnya kita di luar Ika Meta cukup aktif juga ya. Dan saya juga waketum di ABC HIPB. Itu juga kumpulan pengusaha-pengusaha alumni IPB kan gitu ya. Tapi memang dalam tanda petik agak kurang saya lihat nih alumni kita nih. Jadi baik di DPP, baik di ABC agak kurang. Adalah 1, 2, 3 ya. Akhirnya memang kita yang saling mengenalinya yang berjejaring gitu loh. Tapi yang lain ini kemana kan? Ini memang ini yang istilahnya perlu kita perkuat atau dalami gitu ya. Memang itu satu memang periode saya udah habis ya. Yang kedua mungkin saya juga mungkin nggak cukup banyak waktu gitu ya untuk mengkolek ini. Tapi yang bisa saya lakukan misalnya dengan adik-adik Kameta, kita selalu membangun komunikasi dan selalu misalnya ketua-ketua Ikameta itu biasanya kita panggil gitu ya. Karena mungkin adik-adik inilah yang lebih banyak waktunya kan gitu ya. Itu saya kira apa namanya itu yang harusnya kita butuhkan. Baru yang kedua sebenarnya yang saya harapkan itu sebenarnya kemarin itu bagaimana kita misalnya ada semacam apa istilahnya itu ya, bincang-bincang misalnya profesi lah gitu loh, bisa bincang-bincang bisnis ya, bisa bincang-bincang misalnya profesi profesional gitu ya, atau misalnya bincang-bincang kita buat energi terbarukan. Itu sebenarnya dulu sempat kita lakukan ya, tapi memang
karena COVID satu, terus yang kedua memang agak kurang kita di sisi teknis gitu loh ya. Dan saya dalam tanda petik juga kayaknya Ikameta juga harus lebih aktif lagi nih, ya. Mungkin apakah kebanyakan dulu belajarnya gitu ya. Saya nggak tahu nih, anak-anak sekarang mungkin terlalu loyan belajar kali ya. Kalau zaman abang dulu sih agak rajin ke alumni gitu ya. Ini kadang-kadang harus kita yang panggil adik-adik kelasnya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau abang kan, saya kan punya Dakara Kopi di Dramaga itu dekat kan gitu ya. Yang dekat Dramaga Cantik itu iya, kan? Dramaga Cantik. Jadi anytime sebenarnya kan bisa aja ke sana kan gitu ya. Beberapa kali saya undang tapi hanya sekedar itu gitu loh. Jadi itu mungkin perlu kita galakkan lagi gitu, siapapun nanti ketua Ikameta berikutnya gitu ya. Dan sebenarnya yang terakhir itu pernah saya utarakan juga agar kita buat semacam kita di DPP itu ada namanya mentoring leader. Oh, mentoring leader. Abang juga mentor gitu loh, dan saya pernah mentor terbaik gitu di mentoring leader. Harusnya kita di Ikameta entah apalah namanya gitu ya. Misalnya entah agriculture engineering apa gitu ya, itu bisa kita adopsi karena ini sekarang misalnya nih Pak Dadan sebagai dirjen di LSDM butuh mungkin berapa tahun lagi untuk menjadi dirjen alumni kita gitu loh. Itu kalau nggak ada semacam program untuk istilahnya mewujudkan ini, ya kan, itu mungkin pasti butuh waktu lama lagi gitu loh ya. Atau misalnya bisa kita bilang lah, kita dulu misalnya di PB sendiri kan rektor kita Pak Heri kan, siapa generasi berikutnya? Ini kan harus ada proses apa istilahnya itu ya, mentoring untuk membuat ini lebih cepat. Jadi konsepnya kita di mentoring itu kan menghadirkan pemimpin menghadirkan pemimpin, pengusaha menghadirkan pengusaha gitu ya, akademisi menghadirkan akademisi, profesional menghadirkan profesional gitu loh ya. Itu bagus. Saya dari awal termasuk yang sangat mendukung, dan itu kita di DPP itu jalan itu, dan hampir setiap tahun gitu ya. Saya sendiri itu hampir setiap tahun punya adik-adik mente kan, jarang itu dari alumni kita. Saya nggak tahu nih apa yang kalian kerjakan di sana ini gitu loh ya. Ya, jadi tapi oke lah ya, apapun itu kita harus saling mengisi lah gitu ya. Saya pun mungkin juga banyak kekurangannya kan gitu ya sebagai ketua Kameta gitu ya. Makanya saya juga nggak mau banyak ini, sebenarnya saya pingin siapalah ketua berikutnya gitu loh. Kita dukung aja gitu loh ya, seperti itu. Oke, berarti mungkin nanti ditunggu ya Pak buat anak-anak TMB nih buat daftar di mentoring leader ya Pak ya? Iya, harus lebih aktif. Biar perlu kita buat gitu loh. Kan alumni kita TMB ini kan, saya melihat dia generasi 20-an itu bagus-bagus loh alumni kita, ya kan? Tapi saya nggak tahu kesini. Sebenarnya angkatan kami juga banyak yang bagus-bagus. Udah ada lah, seperti ada nanti angkatan saya Abdurroni angkat, dia juga udah mulai posisi ke eselon 2 lah ya, sekarang eselon 3 gitu kan. Di bisnis juga cukup banyak, dosen juga udah ada yang profesor kan gitu ya. Ada juga setahu saya angkatan 35 si Yusuf ya, 35 atau 36 ya udah profesor, ya kan. Tapi itu kan kalau tidak dikonekkan yang ada di kelas itu kurang ininya, daya nendangnya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dikolaborasikan sehingga ada proses regenerasi, kan kadang-kadang yang muda ini kan dia lebih termotivasi kalau dia langsung berhubungan. Misalnya Septi lah, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi pengusaha, Pak. Mau jadi pengusaha, kan harus berkawan dengan pengusaha. Iya, benar. Iya kan? Iya. Supaya kan ada supportnya gitu ya, Pak. Supaya ada supportnya dan supaya lebih cepat jalannya. Jadi nggak berliku-liku lagi nanti jalannya. Karena sudah ada senior yang ngebimbing, kamu harus gini gitu ya. Itu sebenarnya dulu yang kita harapkan gitu loh. Tapi memang oke lah, kita dukung aja siapa ketua Ikameta berikutnya. Kita dukung aja biar jalan kan gitu ya. Oke. Nah Bang, selain organisasi nih Bang, ada nggak momen yang dapat menyatukan nih para alumni untuk bertemu kembali gitu? Iya, memang saya kira ya momen yang paling mungkin bisa sustain itu kan harus semuanya saling membutuhkan gitu loh ya. Satu mungkin juga dari Ikametanya juga dari prodinya juga harus lebih aktif gitu loh. Jadi prodinya, ketua jurusannya juga harus lebih aktif juga kan gitu ya. Kami juga seperti itu sebenarnya. Harus lebih aktif juga, harus saling mendukung gitu loh ya. Misalnya kita buat lah, saya nggak tahu juga nih. Bisa misalnya kita duduk bersama, kita sepakatin kalender temu keluarga besar. Misalnya Ikameta, di dalamnya itu ada prodi, ada TP kan gitu ya. Tapi kita buat kalender itu, kita duduk bersama gitu. Itu memang saya nggak tahu nih. Saya juga mungkin juga kurang ini ya, kurang mungkin dengan kesibukan gitu ya. Tapi memang saya lihat kalau ini kita bisa lakukan rutin minimal setahun, harusnya benefitnya pasti ada aja gitu. Ya kan? Saling support lah gitu.
Oke, nah balik lagi ke dunia pasca kampus nih Bang. Ada nggak Bang tips and tricks buat teman-teman di sini nih ya? Teman-teman yang anak-anak TMB gitu Pak, yang mau ke dunia pasca kampus, ada nggak tips-tipsnya gitu? Iya, memang saya kira yang pertama kan tipsnya itu kan harus putuskan mau jadi apa kan gitu ya. Iya kan? Iya. Terus yang kedua saya kira optimalkan apa yang kita dapat di kampus. Kan banyak yang udah kita dapat di sini, ya kan? Itu optimalkan. Nah, jadi mau kemanapun kita, optimalkan yang sudah kita dapat itu. Harusnya mau di dunia profesional juga oke, ya kan? Di dunia bisnis juga oke, dunia akademik juga oke, ya kan? Kalau dunia akademik misalnya oke, lanjut S2, S3 kan gitu ya. Terus yang ketiga saya kira memang jangan berhenti belajar gitu, learning by doing ya. Abang sendiri kan misalnya udah S3, kita harus terus belajar gitu loh kan. Karena kalau kita berhenti di dunia sana kan, apalagi sekarang di era disrupsi ini ya, kita diam, atau tidak misalnya melakukan kesalahan, orang lain yang berusaha untuk terus memperbaiki diri kan gitu ya. Jadi saya kira kita harus terus berbuat gitu ya, terus memperbaiki diri, terus mengupdate kemampuan kan gitu ya, agar kita bisa sustain atau tetap istilahnya bisa memberikan misalnya anggaplah kontribusi gitu ya, atau bisa berkarir dan bersaing di era yang persaingan sangat ketat ini kan gitu ya. Dan saya kira yang berikutnya sebagai anak muda menurut saya mau dimanapun nanti berkarir, coba pikirkan gitu loh ya, masa depan itu menurut saya harus tertata gitu loh ya. Jadi harus by design, apalagi kita sebagai orang yang terdidik. Jangan istilahnya mengalir aja gitu loh, harus by design. Saya kira kita harus punya planning gitu ya. Ada istilah itu PDCA misalnya, planning, istilahnya plan, do, check, action gitu. Saya kira itu harus kita terapkan juga di dalam kehidupan kita ya. Dan nanti mungkin juga saya kira sebagai kita misalnya umat beragama, ya kalau saya sering sampaikan, ilmu Tuhan ilmu penutup ya. Jadi apapun yang kita perbuat mungkin hari ini atau saya kita belum bisa penuhin, ya kita harus berserah diri kepada yang di atas dan kita terus mengupgrade diri gitu ya. Saya kira harusnya kalau itu kita jalankan ya, minimal kita aman lah sebagai manusia gitu ya. Dan saya kira di era sekarang ini kan memang eranya era kompetisi juga gitu ya. Jadi nggak bisa kita mentang-mentang misalnya alumni PB kita merasa hebat gitu ya. Atau juga sekarang mungkin eranya juga era kolaborasi. Nggak bisa juga kita main sendiri gitu. Jadi jangan misalnya kalau IP saya ini atau saya alumni PB ya saya pasti akan hebat lah. Enggak juga ya. Jadi di situ saya bilang ya, saya sebenarnya termasuk orang yang senang organisasi gitu ya. Di organisasi manapun saya ikutin. Di kedaerahan saya juga ada misalnya ketua Parsadaan Siregar gitu loh ya. Di organisasi profesional saya ketua umum atau chairman Indonesian Life Cycle Assessment Network kan gitu ya. Itu dia global networking. Harus banyak memang kita ini kan, kita berbuat gitu ya. Kameta juga istilahnya sebagian waktu kita porsikan lah kan gitu ya. Karena kita ini rumah kita gitu loh. Saya sebenarnya itu aja, apapun ceritanya kan saya lahir dari sini kan gitu ya. Jadi kita harus kembali ke rumah kita kan gitu ya. Tapi memang barangkali kita memang harus duduk bersama gitu loh untuk mencari format yang pas bagi jurusan ya, bagi alumni atau bagi adik-adik kelas. Saya dulu termasuk yang senang sebenarnya mencari adik kelas. Boleh katakan 5 tahun ke atas saya masih kenal, 3-4 tahun ke bawah saya masih kenal. Saya nggak tahu adik-adik sekarang nih. Saya merasa kok makin kesini kok makin kurang gitu ya. Cobalah ya. Padahal saya sebenarnya dekat nih home base saya kan gitu ya. Dan saya kira gini, nggak rugi juga gitu loh ya. Karena gini, kadang-kadang kita juga misalnya di dunia bisnis atau kita yang sudah duluan berkarir, kadang-kadang momen tertentu kita butuh adik kelas nih. Kita butuh tim. Siapa yang bisa kita hire? Kan harusnya yang kita kenal duluan adik kelas kita kan gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya memperkenalkan diri ya atau sering-sering muncul, itu minimal kita tahu gitu loh ya. Kalau sekarang kita jadi rada-rada gelap juga kan gitu ya, siapa yang mau kita ini kan gitu ya. Itu saya kira perlu gitu ya. Jadi tidak pintar itu wajib lah ya, tapi untuk tips sukses itu masih banyak hal-hal yang harus kita butuhkan gitu ya. Karena banyak penelitian ternyata misalnya kesuksesan itu bukan kepintaran satu-satunya kan gitu ya. Leadership itu saya kira penting ya. Terus membangun networking itu communication skill kan gitu ya. Terus misalnya juga sekarang data skill itu kita harus bisa membaca kecenderungan misalnya anggaplah misalnya
pemerintah ke depan seperti apa. Apalagi misalnya sekarang kita mau negara maju kan, katanya kan 13 tahun lagi kita mau jadi negara maju. Kalian juga nanti misalnya ada di area bonus demografi kan gitu ya. Tapi mau jadi apa kita ini? Kita kan kalau nggak bisa mengoptimalkan atau memanfaatkan keberadaan ini, bisa-bisa nanti kita menjadi orang yang kalah kan gitu ya. Nah, kita harus yang sukses lah ya, saya kira gitu. Oke, berarti tips suksesnya pintar itu bukan menjadi salah satu untuk sukses gitu ya, Bang. Tapi ada perlu skill-skill leadership atau skill-skill lainnya yang perlu kita asah gitu ya, Bang. Oke, nah cukup itu nih Bang sesi podcast kita kali ini. Jadi teman-teman bisa ngambil pelajarannya nih dari Bang Kiman buat gimana caranya bersurvive gitu kan di dunia pasca kampus gitu. Oke, makasih banyak Bang Kiman udah datang di podcastnya. Apa nama podcastnya? Himate Talks. Himate Talks ya? Himate Talks. Oh, Himate Talks ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat dan jangan lupa kita bangun Ika Meta dan usahakan dan maksimalkan untuk bisa berkontribusi di acara reuni akbar kita tanggal 19 Agustus 2023 ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan sukses dan sama-sama kita support kepanitiaan yang sudah berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.